Yang pertama ada pengertian. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Lalu, bagaimanakah cara menyatakan relasi? Cara menyatakan relasi sendiri ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, diagram Cartesius. Contohnya sebagai berikut ini. Diketahui A dengan anggota himpunan 1, 2, dan 3, dan B dengan anggota himpunan A, B, dan C. Ditanya, bagaimanakah diagram panah faktor dari himpunan pasangan berurutannya dan diagram Cartesiusnya? Jawabannya sebagai berikut. Diagram panah A faktor dari. Sudah tertera seperti gambar di bawah ini. 1 dipasangkan dengan A dan B, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan B dan C. Lalu bagaimanakah cara menyatakannya dengan himpunan pasangan berurutan? Himpunan pasangan berurutan kita dapatkan dari diagram panah. Seperti gambar di atas, 1 dipasangkan dengan A dan B, maka akan ditulis 1, A dan 1, B. Lalu selanjutnya 2, B, 3, B, dan 3, C. Lalu bagaimanakah cara menggambarkan diagram Cartesiusnya? Seperti gambar di bawah ini diagram Cartesiusnya. Diagram Cartesius didapatkan dari himpunan pasangan berurutan. Yang awal merupakan X, maka akan berada di sumbu X, dan yang kedua setelah koma merupakan sumbu Y. Maka jika 1, A, maka 1 merupakan sumbu X dan A merupakan sumbu Y. Maka akan didapatkan titik-titik koordinat tersebut. Setelah mengetahui cara menyatakan relasi, maka bagaimanakah cara mengetahui banyaknya relasi? Jika jumlah anggota A adalah A kecil dan jumlah anggota B adalah B kecil, maka R besar, yaitu banyaknya relasi, dapat dinyatakan dengan 2 pangkat A kali B atau 2 pangkat jumlah anggota A dan dikalikan jumlah anggota B dikurangi 1. Contohnya, jumlah anggota M ada 4 dan jumlah anggota N ada 3. Maka R besar atau banyaknya relasi adalah 2 pangkat 4 dikalikan 3 dikurangi 1. Akan menjadi 2 pangkat 12 dikurangi 1. Maka R sama dengan 4096 dikurangi 1. Maka banyaknya relasi M dan N adalah 4095. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat ke satu anggota himpunan B. Fungsi anggota dari himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal, sementara anggota dari himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan, serta anggota yang ada di dalam himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A disebut sebagai range atau daerah hasil. Selanjutnya, apa sajakah sifat-sifat fungsi? Berikut 3 sifat fungsi. Pertama, fungsi injektif. Fungsi dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan 1 kali dengan anggota domain. Berikut contohnya. Kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari 1, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Berikut contohnya. Ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Berikut contohnya. Selanjutnya, adapun macam-macam fungsi yang terbagi ke dalam 7 macam fungsi sebagai berikut.
Pertama, fungsi konstan. Sebuah fungsi f memetakan A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut sebagai fungsi konstan jika dalam setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, yang mana c adalah bilangan yang konstan. Kedua, fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi fx sama dengan ax ditambah b, yang mana a tidak sama dengan 0, a dan b termasuk ke dalam bilangan konstan. Grafik fungsi linier berbentuk garis lurus. Ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0, A, B, dan C merupakan bilangan konstan. Grafik fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola. Keempat, fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain dan atau daerah asal dari fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal serta seluruh titik melalui ordinat yang sama. 5. Fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi fx yang berbentuk interval sejajar. Keenam, fungsi modulus atau mutlak. Fungsi modulus atau mutlak merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Ketujuh, fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebuah fungsi fx disebut sebagai fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, serta disebut sebagai fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Pengertian dari fungsi komposisi itu sendiri yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru, di mana operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan huruf O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yaitu f bundaran g dari x atau sama dengan fungsi g yang dimasukkan ke dalam fungsi x, atau yang kedua yaitu g bundaran f dari x di mana fungsi f dimasukkan ke dalam fungsi g. Fungsi tunggal itu merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf f ok atau yang bisa dibaca dengan fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g ialah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan fungsi F. Sedangkan untuk fungsi G bundaran F dibaca dengan fungsi G bundaran F. Maka G bundaran F ialah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada fungsi G. Dari skema rumus di atas dapat kita ketahui bahwa apabila fungsi f yaitu dari himpunan A ke himpunan B ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan fungsi fx. Terus apabila fungsi G yaitu himpunan B ke himpunan C ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan gx, maka akan diperoleh fungsi G dan F yaitu Hx. Jadi di sini Hx adalah fungsi G bundaran F dari X sama dengan G dari fungsi Fx. Dari definisi di atas, maka bisa kita simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi F dan G bisa kita tulis seperti berikut ini. Sekarang kita masuk ke materi sifat komposisi fungsi. Di sini sifat komposisi fungsi ada 3, yaitu yang pertama tidak komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga memiliki elemen identitas Ix sama dengan X. Nanti kita akan lihat satu persatu penjelasan dari sifat komposisi fungsi ini. Untuk sifat yang pertama yaitu sifat tidak komutatif.
Dulu teman-teman pernah belajar komutatif di dalam penjumlahan, di mana 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Namun hal ini tidak berlaku untuk komposisi fungsi. Tidak komutatif pada komposisi fungsi adalah f komposisi gx tidak sama dengan g komposisi fx. Jadi hasil dari komposisi fOGX tidak sama dengan GOFX. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diberikan fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan 2x min 5. Di sini kita akan cari satu persatu, dimulai dari f komposisi gx terlebih dahulu, yaitu f komposisi gx sama dengan fgx, di mana gx merupakan domain dari f, sehingga x pada f akan digantikan dengan gx. Diperoleh hasil 3 dikali 2x min 5 kurangi 2 sama dengan 6x min 15 min 2. 6x min 15 tadi didapat dari hasil kali silang itu ya. Lalu hasil akhirnya adalah 6x min 17. Sehingga f komposisi gx adalah 6x min 17. Selanjutnya adalah mencari g komposisi fx, di mana g komposisi fx sama dengan gfx. Dan fx ini merupakan dominan dari g, sehingga x pada g akan kita gantikan dengan fx. Akan diperoleh hasil 2 dikali 3x min 2 dikurangi 5 sama dengan 6x min 4 dikurangi 5, dan hasil akhirnya adalah 6x min 9. Dapat kita ketahui bahwa hasil dari f komposisi gx dengan hasil dari g komposisi fx ini berbeda, sehingga dapat dibuktikan bahwa sifat komposisi fungsi ini tidak komutatif. Jadi terbukti bahwa f komposisi gx tidak sama dengan g komposisi fx. Selanjutnya adalah sifat kedua, yaitu sifat asosiatif. Asosiatif itu ketika kita punya 3 fungsi yang dikomposisikan. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara fungsi kita komposisikan terlebih dahulu, setelah itu hasilnya kita komposisikan lagi, dan bisa kita kerjakan dengan cara f komposisi g terlebih dahulu yang kita kerjakan, lalu hasilnya kita komposisikan dengan h, atau g komposisi h dahulu kita kerjakan, kemudian f komposisi dari hasil GOH tadi akan menjadi hasil dari ketiga komposisi fungsi tersebut. Jadi asosiatif dalam komposisi fungsi itu f komposisi g komposisi hx sama dengan f komposisi g komposisi hx, di mana FOG dikerjakan terlebih dahulu, dan f komposisi g komposisi hx, di mana g komposisi h dikerjakan terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya diketahui fx sama dengan 2x min 1, gx sama dengan 3x, dan hx sama dengan x min 1. Tentukan f komposisi g komposisi hx-nya. Cara pertama kita gunakan dengan mengkomposisikan g dan h terlebih dahulu. Jadi kita cari GOHX-nya dulu. Nah, GOHX sama dengan GHX, di mana HX sebagai dominan dari G, sehingga X pada G akan kita gantikan dengan HX. Diperoleh hasil 3 dikali X min 1 sama dengan 3X min 3. Dapat kita ketahui dari hasil yang kita dapat tadi bahwa GOHX-nya sama dengan 3x min 3. Kemudian F dikomposisikan dengan hasil dari GOHX tadi, sama dengan F GOHX sama dengan F 3x min 3. Jadi X pada F ini kita ganti dengan GOHX tadi. Akan diperoleh 2 dikali 3x min 3 dikurangi 1 sama dengan 6x min 6 kurangi 1 sama dengan 6x min 7.
Jadi dari cara pertama kita peroleh bahwa F komposisi G komposisi HX sama dengan 6X min 7. Sekarang kita lihat menggunakan cara kedua, di mana F komposisi G kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya nanti akan dikomposisikan dengan HX. Pertama kita mencari FOGX terlebih dahulu, yaitu FGX, di mana GX merupakan dominan dari F, sehingga X dari F akan kita gantikan dengan GX. Akan diperoleh 2 dikali 3X min 1 sama dengan 6X min 1. Kemudian hasil dari FOGX ini kita komposisikan dengan HX, akan menjadi F komposisi GHX, di mana FOG ini akan menjadi dominan dari HX. Akan diperoleh 6 dikali X min 1 dikurangi 1 sama dengan 6X min 6 min 1 sama dengan 6X min 7. Sehingga dari cara kedua kita peroleh F komposisi G komposisi HX sama dengan 6X min 7. Nah, dari kedua cara tersebut kita memperoleh hasil yang sama, yaitu 6X min 7, sehingga terbukti bahwa fungsi komposisi ini bersifat asosiatif. Sifat yang ketiga adalah memiliki elemen identitas IX sama dengan X. Apabila fungsi identitas IX, maka akan berlaku F komposisi IX sama dengan I komposisi Fx sama dengan Fx. Contoh soalnya, diketahui Fx sama dengan 3x min 2 dan Ix sama dengan X. Pertama kita cari F komposisi IX terlebih dahulu. Hasilnya adalah F IX, di mana IX merupakan dominan dari F, sehingga X pada F ini kita ganti dengan IX. Hasilnya adalah 3x min 2. Kemudian kita cari I bundaran Fx sama dengan IFX, di mana Fx merupakan dominan dari I, sehingga X pada I kita gantikan dengan Fx. Hasilnya adalah 3x min 2. Terbukti bahwa fungsi komposisi memiliki elemen identitas IX sama dengan X. Berlaku F komposisi IX sama dengan I komposisi Fx sama dengan Fx. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komposisi pada kehidupan. Nah, teman-teman, tahu nggak ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga menerapkan fungsi komposisi loh. Kira-kira apa saja sih penerapan fungsi komposisi pada kehidupan kita sehari-hari? Langsung aja ke contoh yang pertama, yaitu pembuatan buku melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap editorial yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap produksi. Di dalam tahap editorial ini, naskah diedit serta di layout menjadi file yang siap untuk dicetak. Kemudian tahap kedua adalah file diolah dalam tahap produksi mencetaknya supaya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku inilah yang menggunakan penerapan dari algoritma fungsi komposisi. Penerapan kedua yaitu pada mendaur ulang logam, yakni pada awalnya pecahan logam akan dijadikan menjadi serpian kecil. Kemudian, drum magnetik yang terdapat di dalam mesin penghancur akan menyisihkan logam magnetik yang memuat unsur besi. Lalu, sisa-sisa dari pecahan logam dikeruk dan kemudian dipisahkan. Sementara untuk serpian besi dilebur menjadi baja baru. Nah, proses pendauran ulang logam inilah yang menerapkan fungsi komposisi. Gimana? Ternyata fungsi komposisi ini sangat baik ya, yang ternyata kita nggak ngerti kalau fungsi komposisi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk pada soal komposisi fungsi.
Yang pertama soal 1, diketahui Gx sama dengan X plus 2 atau fungsi Gx sama dengan X plus 2, lalu F bundaran Gx sama dengan 2X plus 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Fx. Kalau soal biasanya kan kalau itu mencari F bundaran Gx, diketahui Fx dan Gx. Nah, sekarang diketahui Gx dan F bundaran Gx. Kita akan mencari Fx. Nah, bagaimana caranya? Oke, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu F bundaran Gx itu sama dengan 2X plus 5. Nah, F bundaran Gx itu kan artinya variabel X pada Fx itu adalah fungsi Gx. Nah, maka kita bisa buat F Gx sama dengan 2X plus 5. Nah, karena Gx tadi X plus 2, maka kita masukkan F X plus 2 sama dengan 2X plus 5. Kita di sini menggunakan permisalan, yaitu X plus 2 itu sama dengan M. Boleh variabel bebas U atau apa, tapi kita di sini misal menggunakan M. Nah, permisalan tadi kita bisa juga dapatkan itu X sama dengan M-2. Setelah mendapatkan permisalan tadi, karena tadi pada penyelesaian terakhir kita sampai pada Fx plus 2 sama dengan 2X plus 5. Nah, maka X plus 2 tadi kita ganti dengan permisalan Fm sama dengan 2. Nah, tadi kan X itu kan tadi pada permisalan sama dengan M-2. Jadi sama dengan 2 dikali M-2 ditambah 5. Sehingga didapatkan Fm sama dengan 2M plus 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah Fx, maka kita tinggal ganti M menjadi X, yaitu Fx sama dengan 2X plus 1. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, dimana di sini diketahui F bundaran Gx itu sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 2, lalu Gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Yang ditanyakan adalah Fx. Nah, di sini F bundaran Gx sama Gx-nya itu bentuknya kuadrat. Nah, bagaimana nilai Fx? Atau bagaimana bentuk Fx? Di sini penyelesaiannya sama dengan cara yang nomor 1 tadi, atau contoh pertama, kita tulis F bundaran Gx itu sama dengan berapa, karena tadi di contoh yang kedua itu tertulis F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 2. Nah, F bundaran Gx tadi tahu kan artinya apa? Kita mensubstitusikan fungsi Gx ke X pada persamaan Fx, sehingga F Gx itu sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 2. Nah, Gx tadi tertulis pada soal x kuadrat plus 2x plus 1, itu maka dimasukkan ke dalam persamaan sehingga didapat F x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 2. Kita bisa buat persamaan ini menjadi F x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan, nah tadi kan 3x kuadrat plus 6x plus 2. Kita bisa sederhanakan 3x kuadrat plus 6x menjadi 3 dikali x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, kita gunakan permisalan lagi, di mana permisalannya itu x kuadrat plus 2x plus 1 itu sama dengan n. Maka kita dapatkan x kuadrat plus 2x sama dengan n-1. Nah, setelah kita mendapatkan permisalan, kita bisa memisalkan tadi pada penyelesaian terakhir terdapat
X kuadrat plus 2X. Nah, pada permisalan tadi X kuadrat plus 2X itu sama dengan N-1 dan X kuadrat plus 2X plus 1 itu sama dengan N, sehingga Fn sama dengan 3 dikali N-1 ditambah 2. Didapatkan Fn itu sama dengan 3N-3 tambah 2. Maka ditemukan Fn sama dengan 3N-1. Nah, tadi yang ditanyakan itu kan Fx, sehingga didapatkan Fx sama dengan 3x plus 1, 3x-1, maaf. Fx sama dengan 3x-1. Begitu caranya. Soal selanjutnya. Diberikan fungsi-fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 2 plus x, Gx sama dengan x kuadrat plus 2, Hx sama dengan 4x. Tentukan rumus dari H bundaran G bundaran Fx. Pembahasan. Pertama, kita mulai dengan mencari G bundaran F. G bundaran Fx sama artinya dengan Gfx, sehingga G bundaran Fx sama dengan Fx kuadrat plus 2, yaitu 2 plus X dikuadratkan plus 2, sama dengan 4 plus 4X plus X kuadrat plus 2, sama dengan X kuadrat plus 4X plus 6. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan hasil dari F bundaran Gx ke fungsi Hx. H bundaran G bundaran Fx sama dengan 4 kurung buka X kuadrat plus 4x plus 6, sama dengan 4x kuadrat plus 16x plus 24. Sebelum kita masuk ke materi fungsi inverse, perlu kalian ketahui bahwa ada dua istilah, yaitu fungsi inverse dan inverse fungsi. Keduanya tentu memiliki perbedaan. Ketika suatu fungsi diinverskan, fungsi tersebut tidak selalu berubah menjadi fungsi lagi, melainkan bisa juga menjadi sebuah relasi. Nah, yang disebut fungsi inverse di sini adalah ketika suatu fungsi diinverskan, fungsi tersebut akan membentuk suatu fungsi lain. Sedangkan inverse fungsi yang diinverskan akan membentuk suatu relasi. Sekarang kita masuk ke definisi fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau biasa disebut dengan fungsi bijektif. Hubungan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Jika ada fungsi inverse diinverskan, maka akan kembali ke fungsi asalnya. Sederhananya, fungsi bijektif terjadi jika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Sebagai contoh, fungsi dari A ke B fungsi bijektif. Inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen pada A, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menemukan rumus fungsi inverse. Yang pertama yaitu mengubah bentuk fungsi y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kemudian yang kedua, menuliskan x sebagai fungsi inverse dari y, sehingga fungsi inverse dari y sama dengan fy. Yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse x. Kemudian yang terakhir, menentukan domain dari inverse fungsi fx, sehingga inverse fx merupakan fungsi. Dalam fungsi inverse, terdapat juga rumus-rumus khusus yang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan suatu bentuk soal tertentu. Nah, rumus-rumus tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kemudian materi terakhir dari fungsi inverse adalah inverse dari fungsi komposisi. Dimisalkan f dan g merupakan fungsi bijektif, inverse dari fungsi komposisi f bundaran gx yaitu f bundaran gx inverse. Dapat ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut. Adapun sifat-sifat inverse pada komposisi fungsi yaitu sebagai berikut.
Contoh soal fungsi inverse. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 2x min 6. Inverse-nya yaitu kita misalkan dulu fx sama dengan y, maka y sama dengan 2x min 6. Kemudian kita jumlah kedua ruas dengan 6 menjadi y plus 6 sama dengan 2x. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, yaitu menjadi x sama dengan y plus 6 per 2. Jadi f inverse x sama dengan x plus 6 per 2. Kemudian contoh soal yang nomor 2, yaitu fx sama dengan 3 min x per 2x plus 5. X tidak sama dengan min 5 per 2. Maka f inverse x nya, jika terdapat fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse fungsinya adalah f inverse sama dengan min dx plus b per cx min a. Fx sama dengan min x plus 3 per 2x plus 5, jadi a sama dengan min 1, b sama dengan 3, c sama dengan 2, dan d sama dengan 5. Sehingga f inverse x sama dengan min 5x plus 3 per 2x plus 1, x tidak sama dengan min 1 per 2.